Shalom, selamat berjumpa lagi di podcast The Crumbs. Sekarang saya bersama Saya Samuel Yafo. Pastor ya. Yang ini Pastor Samuel Yafo. Pelayanan di mana, Pak? Saya pelayanan di GPDI Prawirodirjan. GPDI Prawiro Ya, Dirjan. di situ terus pelayanan di GPDI House of Worship. Ya, HW ya, Ya, House of HW, Worship. betul. Dan Wow. berikutnya pelayanan di Kadipil Maprap, Komisi Daerah di Oke, Sinode GPDI sih. GPDI yang biasa ngurusin pelajar ya dan mahasiswa ya. Betul. Wow, keren. Wah nih, mulai oke, berarti sudah berapa tahun kira-kira tuh pelayanan? Kalau yang resminya maksudnya yang resmi. istilahnya yang benar-benar diangkat untuk Jadi pelayan pendeta gitu ya, bisa pelayan dibilang. bisa Bisa dibilang pendeta ya. Pendeta berapa tahunnya, dari 2017 sih masih. Oh 2017 ya lumayan lah, berapa 5 tahun 6 tahun 6 tahun ya. 6 tahun iya Iya. luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa Yafo ini, jadi Pastor Yafo ini juga anak seorang pendeta gitu ya, anak seorang pendeta, dan nggak tahu ya secara kebetulan atau bagaimana, jadi papanya Pastor Yafo ini almarhum ya, sudah dipanggil Tuhan, itu yang apa ya, catatan sipil gitu ya, apa sih Iya, namanya? betul catatan sipil waktu itu. Pencatatan sipil. Jadi waktu saya menikah ternyata beliaulah yang perwakilan dari pencatatan sipil yang datang gitu ya. Betul. Dan ya gitu aja, cuma waktu itu cuma ya sekedar ngerti kenal gitu aja. Tapi pas saya ingat sebelum jadi habis pemberkatan itu kan catatan sipil ya. Nah terus ada wejangan itu. Betul. Saya kira biasa aja paling catatan sipil gini. Terus ada wejangan, dan wejangannya itu lumayan istilahnya, wah ini apa namanya, bukan sekedar catatan sipil ya, memang ternyata ya pendeta yang istilahnya ya memang punya hati melayani luar biasa. Kalau boleh tahu sedikit ya tentang Papa gitu, awal ngerintis di Prawirodirjan itu tahun berapa? Kalau Papa itu awal ngerintis sekitar tahun 81. Waduh, 81 saya baru umur 2 tahun. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah pelayanan di Jogja. Oke, Jadi, di Jogja ya sekitar baik. tahun 7, saya lupa 70 berapa ketika itu, dan beliau dipanggil ke Sumatera Selatan, sempat ke Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Buka berapa cabang gereja, hampir 10 kalau nggak salah Wow. waktu itu, di daerah Kayu Agung, Mesuji, perbatasan. Waduh, jauh tuh. perbatasan Lampung sama Sumatera Selatan. Setelah itu tahun 80 itu dipanggil lagi ke Jogja lagi. Akhirnya merintis di Prawirodirjan itu sih. Oh, oke. Wah, luar biasa nih. Berapa bersaudara nih, ya, Bu? 5, saya yang keempat. 5 bersaudara. Cewek-cewek, cowok-cowok. Cewek, cowok, cewek lagi. Oh, Saya nomor 4, cowok. cowok sendiri. Oh, oke. Cowok sendiri. Oh, duh. Berarti yang memang yang melayani pas yang cowok ini ya. Iya, betul. Sebenarnya setelah saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, ada lagi sih kakak ipar. Kakak ipar ya. Kakak ipar. Ini, Juga panggilannya, dapat panggilan untuk dapat melayani. panggilan, betul. Tapi kamu cowok sendiri ya. Dan istilahnya bukan jadi pendeta ini bukan karena terpaksa kan, intinya. Bukan sih, sama Gue sekali. cowok satu-satunya nih, saya cowok satu-satunya penerus yang untuk melayani nih. Enggaknya kan itu biasanya jadi apa ya, harapan ya buat orang tua Iya, ya. betul. Buat orang tua ada yang melanjutkan melayani ya. Betul. Tapi dulu sempet sih saya ngomong sama Pak, aku pengen jadi pendeta. Mama Papa langsung bilang, berdoa dulu. Doa puasa dulu. Bener nggak? Hanya pengen nantok sama aja. Itu Betul. umur berapa itu? Kelas berapa mungkin kira-kira bisa diingat? Lulus SMA waktu itu. Wah, Lulus SMA saya bilang gitu sama Papa Mama, berdoa dulu. Jadi tidak seolah-olah, tidak betul-betul tidak kamu harus jadi pendeta, enggak. Tetapi ternyata pada akhirnya ketika saya memilih untuk jadi pendeta, Papa Mama baru ngomong, ketika saya betul-betul sudah mantap membulatkan tekad gitu ya, komitmen untuk jadi hamba Tuhan, baru mereka ngomong,
Ya sebenarnya itu kamu adalah jawaban doa. Oh, I Seperti see. itu, heeh. Tetapi ketika awal-awal saya, mungkin masih muda karena dimikir masih muda, benar-benar apakah jiwa mudanya Iya. atau memang panggilan, makanya papa mau waktu itu, "Kamu berdoa dulu, doa puasa dulu. Jadi hamba Tuhan tuh nggak Doa puasa sembarang." beneran? Ketika itu enggak sih. Ketika itu enggak sih. Sebenarnya, bisa dibilang gimana ya, hampir nggak mau jadi pendeta sih. Oke, hampir nggak mau. Ya sebenarnya udah ada sedikit cerita nih Bang. Ya, ya, ya. Panggilanku itu dari kelas 3 SD sebenarnya. Untuk jadi pendeta. Ketika Gila. anak 3 SD, ketika itu ada doa, ada istilahnya di sana ada ketua, ketika itu ketua youth berdoa berdua gitu sama pemain musik. Saya ikut tuh kelas 3 SD. Ikut ini bener-bener saya ikut kelas 3 SD, nggak tahu mau ngomong apa, cuma saya ikut haleluya haleluya, tapi betul-betul ketika itu Tuhan jamah bener-bener. Baik, saya kelas 3 SD berdoa penyembahan bisa menangis, betul-betul menangis, nggak tahu bilang apa, saya menangis, betul-betul menangis, dan saya baru nyadar saya nangis kenapa gitu, nggak tahu, saya cuma ngomong haleluya haleluya terus waktu itu penyembahan yang sederhana anak kelas 3 SD. Padahal 2 orang aja tuh ya, pemusik sama pemusik ketua. sama ketua. Yang main musik hanya 1. Saya cuma nimbrung aja sih, anak-anak lah. Ngikut, Anak-anak, ada orang di rumah gitu ya. yang Wah, doa gitu, ikut aja lah. Ketika saya ikut ada zaman Tuhan, dan di situ sih sebenarnya ada yang bilang kamu tadi kayak ditumpangi Tuhan loh. tumpangi tangan. Oh, ditumpangi tangan. Saya kerasa banget. Saya kerasa kepala saya ditumpangi tangan. Dan ketika itu ada suara dalam hati sih, aku akan pakai kamu secara luar biasa. Ini boleh percaya atau enggak, tapi ini kesaksian benar-benar saya personal rasakan, ya. personal. Dan itu mungkin juga nggak bisa jadi patokan buat teman-teman yang mungkin. Iya, betul. Nah itu yang saya rasakan, dan ketika itu memang dari kecil cita-cita saya jadi pendeta. Nggak tahu kenapa. Ditanyain jadi pendeta gitu. Jadi pendeta, kan mungkin lihat figur papa gitu kan. Orang mungkin ikut-ikutan aja awal-awalnya gitu ya. Semenjak itu SMP, SMA itu semakin nggak pengen jadi pendeta. Ternyata pendeta itu nggak enak. SMP, SMA Iya, malahan. SMP, SMA, kuliah pun semakin nggak, kalau bisa nggak lah. Gitu ya. Oke. Lanjut terus. Setelah itu semakin beralih. SMP udah mulai sudah. malas tuh ya. Wah, udah SMP kenal main. Sudah kenal main, sudah kenal aku udah kenal minum-minum di SMP. SMP ya. SMP. Karena lingkungan juga itu ya. Iya, lingkungan saya, lingkungan sekolah, teman-teman sekolah. Saya termasuk 5 besar yang akan di DO ketika itu SMP di. Wah, ini anak pendeta ini gitu. Bahkan papa berapa kali Dipanggil. harus dipanggil. Nggak dapat raport gitu. Karena ya seperti itulah waktu itu. Oke. Wah. SMP, SMA semakin hancur. kuliah sudah mulai sadar lah ketika SMA, karena melihat gitu udah pengen jadi pendeta itu kan Bang. Karena dari SMA SD itu. kan ya. Ya. SD SMA gitu, tapi papa mama bilang gitu, kamu doa puasa dulu, nggak asal jadi pendeta itu. Oke. Bener-bener panggilan enggak gitu. Semenjak itu ya sudah, terus sempat beralibi sih. Beralibinya gini, oke deh aku jadi hamba Tuhan. Tapi kan pemain musik juga hamba Tuhan kan Bang. Ya. Maksudnya enggak yang nggak harus pendeta, ya. aku tetap hamba Tuhan loh. Sempat berkompromi sama Tuhan, aku tetap jadi hamba Tuhan kok di bidang musik pada waktu itu. Tapi ternyata lambat laun ternyata Tuhan panggilnya beda. Oke. Begitulah. Itu pas waktu SMP SMA pas lagi nakal-nakalnya, dari respon dari papa gimana? Kowe ngisi-ngisi nih gitu Oh gak? iya. Oh iya. Saya masih ingat ketika itu Bu Ning, guru SMP, guru agama bilang, kamu itu Bu anak pendeta, kalau pendeta itu kayak di akuarium ya. Kalau hidupnya seperti di akuarium, semua orang melihat tingkah apa selalu jadi komentar kan gitu. Ya seperti selebritis di dalam lingkungan.
Tapi ya ya anak-anak ya Dibilangin masuk gitu ya. ya. Oke. Tapi itu menancap sih sebenarnya. Sebenarnya nancep ya. Cuma nggak Gairah tanggap. darah muda ini yang Iya, tetap. Papa sudah awal-awal marah-marah tapi lama-lama juga jelas. iya, udah gimana lagi mau ambil rapot aja udah malu. Sampai akhirnya Kakak yang ngambil nggak? kakak kakak yang ngambil. SMA itu juga selalu kakak yang ngambil. Ya seperti itulah. Oh, aduh. Luar biasa. Terus SMA baru inget baru Lulus ada SMA itu panggilan. boleh terpanggil. Ingat lagi dengan panggilan sih. Pengen. Tapi ya mungkin memang belum jalan Tuhan. Akhirnya kuliah tuh. Kuliah. Kuliah ambil jurusan apa tuh? Aku dulu sempat di SI UKDW. Oh, sempat berarti nggak lulus maksudnya? Enggak, cuma 2 tahun. Oh, kenapa? Banyak hal, termasuk dana sih. Oh, iya. Dana papa mama kasih kan, nggak ada dana waktu itu juga. Dana juga males juga sih sebenarnya. Setelah itu pindah ke musik gereja UKRIM. Oh, ambil musik gereja. Ambil di sana, skripsi sudah. Enggak ding, setelah itu nikah dulu. Wow. Nikah dulu baru ke UKRIM. Berarti posisi lagi nggak kuliah gitu ya? Nggak. Kerja tapi gitu. Iya, kerja. Saya kerja apa-apa. Yang penting dapat duit sih. Oke, mantap. Merit itu sama orang gereja juga atau sama? Iya, sama anak gereja juga. Wah, Tetangga teman kecil sih dulu. tahun kecil ya. Waduh, berarti cinta bertumbuh dari kecil nih. Iya sih. Wah, Betul. akhirnya kamu mutusin sebentar. Mutusin mau merit itu mau menikah. Respon orang tua gimana pas? Ya. Loh, kamu ini kan kuliah aja masih mutul aja gitu. Orang tua sih sebenarnya enak sih, orang tua papa mama itu, papa sih lebih demokratis. Ngobrol demokratis, enak ngobrol. Ya sudah, terus akhirnya ya udahlah, nikah. Ya sudah, setelah nikah lanjutin kuliah. Itu papa sendiri yang berkati atau pendeta lain? Om. Oh, om, Ya, pendeta om, juga iya, ya. Oke. keluarga pendeta. Luar biasa. 2 om pendeta, 1 sama papa. Oh, wow. 3. Berarti benar memang namanya Samuel gitu ya. Samuel Liavo. Nama Samuel juga menarik ini. Iya, Kalau boleh Samuel cerita kan nih, kalau waktu boleh kecil. cerita betul. Iya. Dulu aku dilahirkan jarak dengan kakak 9 tahun. Jauh dong. 9 tahun. Karena ketika itu memang sudah tidak berniat untuk menambah Anak lagi. Dan mama waktu itu sedang pengen mugar gereja. Mugar gereja, mama berdoa puasa. Ketika itu mama dapat jawaban, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Nah, pulang doa puasa berapa waktu gitu malah isi. Oke. Isi. Oh, itu doa puasa di Kaloran di Temanggung. Oke, ya. Nah, di sana doa puasa malah isi, sempat bersungut-sungut sih. Waktu itu umur saya masih ini aku mau bangun kok malah isi, kan dana kan Bang. Oke, Dana ya. manusiawi. Berarti sebelum doa puasa tuh sebenarnya sudah ada itu ya. Mungkin bisa jadi. Jadi Ya. pas kesana kamu udah diajak Betul. puasa dalam janin. Betul. Nah, itu isi akhirnya sempat menggerutu mama. Bisa dibilang aku menjadi anak yang mungkin secara tertolak. Tertolak. Setelah itu isi terus pendarahan nih mama. Waduh. Pendarahan umur 2 bulan kalau nggak salah. 1 bulan atau 2 bulan pendarahan. Bukan ngeflek lagi ya pendarahannya. Bukan, darah ngalir. Bahkan sampai waktu dulu maaf bicara pakai baskom, Bang. Ya. Pakai I baskom. see, betul. Wah, itu ngalir terus. Akhirnya dokternya waktu itu Dokter Nugroho di Bethesda bilang, "Ibu coba koreksi sama Tuhan. Kalau misal ini anak ini jantungnya masih bagus banget. Padahal pendarahan tapi jantung anak masih bagus. Perkembangan anak janin masih bagus. Kalau nggak sampai jam 12 nanti belum berhenti pendarahan, akan dikiret. Mau nggak mau." Ya. Setelah itu jam 10 malam Pak Mama minta ampun sama Tuhan.
Tuhan kalau memang ini adalah anak darimu, ampuni. Oke. Jam 10 amin berhenti bang. Berarti itu doa lagi pendarahan juga itu ya? Posisi badan mamah masih lemes. Ya. Lemes, tapi janin masih bagus. Amin, pendarahan berhenti, berhenti. Dicek sama dokter, akhirnya nggak jadi dikiret. Singkat cerita, saya lahir, sudah buat akte nih, nama saya dulu Yavo Krishna Basuki. Ada akte kelahiran, jadi saya punya 2 akte kelahiran di sini. Oke. Setelah itu, mamah itu, karena mamah waktu itu punya cabang di daerah Mangunan, di cabangnya itu dibantu sama orang STII Jogja, dari Papua STI Jogja. Ternyata dia berdoa puasa. Dia ketemu mamah ketika mau pulang ke Papua karena udah selesai studinya. Dia ini keluarga juga, karena tahu di GBDI biasalah dinasti kan bang. Iya. Nah ini dia berdoa, dia ngomong, Pak, Bu, nama ini tolong ditambahi Samuel. Loh kenapa? Karena saya sudah berdoa puasa supaya Bapak Ibu punya keturunan cowok untuk meneruskan penggembalaan. Wow. Jadi kalau saya dibilang wajah orang Jawa tapi wajah kayak orang Papua, saya sih problem. Karena memang saya hasil dari doa orang Papua. Wow. Semenjak itulah, Nusantara. iya. Setelah itu Papa membuat akte lagi pakai Samuel Yavo Krishna Basuki, karena memang anak ini yang dimintakan Tuhan. Iya. Disitulah betul. nama Samuel ada. Jadi sebenarnya aku punya 2 akte. Wow, bisa dipakai bahaya tuh. Tapi dari nama Samuel itu juga panggilannya semakin nyata, kayak Samuel ya dari kelas 3 SD udah denger istilahnya kayak udah dapat jamahan Panggilan Tuhan gitu betul, ya, betul, kelas 3 SD. Wow, jadi itu ceritanya tuh tentang Samuel sebenarnya. Tapi kalau tertolaknya masih agak baik ya, karena pengen bugar gereja gini-gini Iya, gitu ya. betul. Bukan karena beneran nggak diinginkan, tapi karena ada kepepet kebutuhan mungkin dia Betul, satu. betul. Wow. Tapi ketika itu pun akhirnya mama juga berdamai, minta Ya. maaf sama saya. Ya. Papa minta maaf betul-betul. Wow, luar biasa. Jadi itu teman-teman ya. Luar biasa ketika Tuhan kasih keturunan gitu ya dalam suatu pernikahan, dan itu adalah berkat sesungguhnya ya. Yes. Karena nggak mungkin kalau Tuhan nggak berkatin gitu terus bisa baby atau janin itu jadi dan bahkan lahir gitu ya. Yep. Ini kalau dibahas bisa panjang nih tentang kelahiran, tapi kita lagi nggak bahas itu. Kita lagi bahas nih Pastor Yavo lanjut ke habis menikah, lalu lanjut kuliah nih, kuliah di UKRIM. Kuliah ya, setelah itu kuliah di UKRIM. Kuliah. Ambil musik gerejawi. Selesai? Belum sampai selesai. Saya sempat berhenti. Kuliah saya lama 7 tahun. Karena saya sudah berkeluarga. Ya, repot-repotnya bisa dapat duit dari saya dulu sempat ngajar musik di tempat kursusan di daerah Klaten malam. Karena saya memikirkan banyak kebutuhan, jadi dipending lah kuliahnya ya. Tapi kuliah itu sudah selesai sebenarnya bang. Oh tinggal skripsi. Skripsinya lama saya skripsi. Karena sudah kerja, dapat duit, terus buat kebutuhan anak apa-apa dilakukan, ya ngajar lah, ya jadi ketua kepala proyek lah, ya jualan lah, apapun itu semakin lama. Nah, ada suatu titik, ada suatu peristiwa, dan itu yang membuat aku memutuskan pada akhirnya ketika di tengah-tengah skripsi saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Di gereja saya kan ada sekolah Alkitab tuh. Ya. Nah, saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Di situ setelah Alkitab selesai, saya lanjutkan skripsi dan langsung wisuda. Karena memang skripsinya sih tinggal bab akhir sih sebenarnya. Oh, bukan berarti karena kesulitan dan lain sebagainya, tapi karena memang istilahnya nggak ada passion atau semangat buat lanjutin ya. Betul, karena sudah tahu duit, udah tahu. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan ini namanya. Apa momen apa itu? Wah, ini cerita lagi nih. Jadi momennya sih sederhana sekali sih. Kakak ipar saya punya anak umur 2 minggu ketika itu. Saya sudah mulai aktif pelayanan.
Istilahnya ngantar jemput papa pelayanan kemana, saya jadi Oke. ngantar Jadi ngantar bujang pembawa senjata nih ceritanya nih betul gitu betul. ya. Kalau dulu orang bilang itu saya Elisanya, Oke, papa ya. Elianya. Ya, ya. Seperti itu mana-mana papa ikut pelayanan. Nah, ketika itu ponakan saya ini Sebelumnya nggak pernah tuh kayak gitu ya. enggak, saya termasuk orang yang bentrok dengan papa. Sering. Oke. Sering bentrok sama papa. Masalah segala banyak hal sih. Oke, oke. Tapi setelah berkeluarga udah tahu ngerasain Iya, jadi bapak itu seperti apa kan, jadi Yes. oke, jadi itulah momen sebenarnya ketika saya boleh berubah. Iya, oke, lanjut tadi ada gimana Iya keponakan? betul. Keponakan saya ketika itu karena crowded, papa harus layat di Sumatera Selatan. Orang yang ngasih tanah gereja dulu Wah. itu meninggal. Oh, Papa harus ke sana, harus cepat kan bang, ya, ya, harus cepat. Ketika itu pada bingung, ponakan saya nangis nih, ya. nangis tiba-tiba nangisnya berhenti dan hanya diem aja. Sini sudah biru, udah mulai pucat, Udah. udah nggak bisa nangis, digoyang-goyang, udah nggak merespon, sudah sangat bingung. Wah, semakin kacau lah keadaan rumah waktu itu. Saya dan papa punya inisiatif untuk bawa ke rumah sakit karena memang sudah tidak kontak sama sekali, anak ini udah diem aja, udah mulai pucat. Ketika itu bawa ke rumah sakit, di IGD itu masih diam, saya ditaruh, papa itu masih diam. Kita berdoa. Ketika itu saya pegang anaknya. Saya pegang anaknya. Saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang anak ini engkau panggil, silahkan engkau panggil. Tetapi kalau anak ini engkau boleh izinkan hidup, saat besok, kan itu kalau nggak salah Juni, Ya. Agustus saya langsung masuk sekolah Alkitab. Saya sebenarnya sudah punya beberapa waktu sudah pengen sekolah Alkitab. Jadi sebenarnya tawar-tawaran udah terjadi tuh Sudah. antara Tuhan dan Samuel Yafo, udah terjadi tawar-tawaran. Sudah, saya sukses dulu lah. Aku nggak pengen jadi kayak papa, harus merintis nanti anakku makan apa gitu kan. Ya. Kalau aku sama istri Klasik nggak, sih ya, iya. kayak gitu ya. Kalau aku sama istri gitu puasa nggak apa-apa. Kalau anak Anak nggak bisa. betul, ya betul. Setelah itu ya banyak tawar-tawar, kerja lah, kita berdua kerja, nabung-nabung, ya seperti itulah. Tetapi pada akhirnya ya seperti itu. Dan ketika saya pegang, saya bilang amin, anak itu langsung nangis. Wow. Wah, waduh, bercanda ini. Waduh, jadi hamba Tuhan Diki. Betul, bercanda ini anak ini. Waduh. Betul, setelah dicek-cek akhirnya masuk picu-nicu juga beberapa hari dan akhirnya pulang. Dan ketika pulang saya suatu momen ngantar papa pelayanan, saya ngomong sama aku ceritain lah ini. Oke. Itu masih di mobil, tiba-tiba papa telepon sekolah Alkitab. Aku mau titip anakku sekarang. Wow. Besok langsung waktu Berangkat. itu. Momennya kayak istilahnya bukan momen yang diatur serapi sedemikian rupa ya. Jadi unpredictable, tahu-tahu terjadi seperti itu dan papa langsung respon, langsung telepon. Langsung telepon kepala sekolahnya, langsung mendaftarkan. Dan bulan Agustus pun saya harus berangkat. Itu bulan Juni ya. Bulan Agustus langsung berangkat. Akhir-akhir Juni mau ke Juli waktu itu. Asrama di sana ya 9 bulan. Asrama. 9 bulan gak ketemu istri lah itu. Kalau untuk keluarga Bisa, sih masih bisa bisa. pulang, ya, Jadi oke. Sabtu itu pulang, Minggu itu udah harus balik ke sana lagi. Wah. Akhirnya momen itulah ya, momen luar biasa ya dari keponakan yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan panggilannya. Pastor Yafo. Nah, masuk dalam pelayanan ya. Di tahun berapa berarti itu? Setelah lulus. Setelah lulus sekolah Alkitab 2017 ya. Oke, 2017. Langsung masuk dalam tantangan pelayanan. Ya. Gitu ya, langsung masuk tantangan pelayanan. Jadi kalau belum terjun itu kan kalau kayak ngelihat dari luar ya. Oh, ini bakal nanti aku bakal begini, pelayanan nanti aku bakal gini. Karena masih di luar nih, masih. Pas waktu terjun gimana? Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Ekspektasi. Betul sih. Ketika setelah lulus dan saya langsung pelayanan di sana,
banyak hal-hal yang sebenarnya membuat saya kaget sih. Dunia pelayanan juga ternyata seperti ini ya. Ternyata pendeta-pendeta itu juga seperti ini ya. Tidak semuanya yang seperti itu kan. Oke, berarti banyak gesekan terjadi ya, Ah, gesekan sana sini. Wah, betul. luar biasa. Nah, waktu ini langsung cut aja nih langsung. Waktu dalam masuk dari dunia pelayanan, pernah nggak terbesit? Waduh, capek aku istilahnya kayak bukan mau mundur ya, tapi atau bahkan mau udahlah keluar aja, aku tak kerja santai, gak usah mikir gini-gini misalnya gitu. Enggak sih, kalau untuk berhenti pelayanan enggak. Karena memang aku udah 100% membulatkan tekad kalau aku mau Oke. jadi hamba Tuhan. Apapun yang terjadi ya. Apapun Oke. itu enggak. Tapi sempat mengurangi pelayanan ketika waktu itu. Mengurangi pelayanan. Oke, ya. Mengurangi pelayanan, tapi di jalan saya udah komitmen, Tuhan aku mau keluar. Di jalan itu ketika habis pulang pelayanan, di jalan Tuhan langsung menegur, kamu tuh di sana itu melayani aku, bukan melayani gereja. Oh, I see. Oke, jadi ada beberapa pelayanan gitu ya. Istilahnya kurangin aja lah ini toh masih melayani di sini full biar lebih fokus mungkin kayak gitu ya. Betul. Tuhan sedang ngomong pelayanan itu bukan tidak terbatas oleh gereja ya. Maksudnya Ya, I see. pelayanan itu pokoknya kamu di mana kamu aku taruh, di situ kamu sedang melayani aku, bukan melayani instansi atau organisasi. Oke. Kamu harus tetap melayaniku. Ya sudah. Jadi Nangis sih intinya ketika di jalan, nangis aku. Jadi orang cengeng. luar biasa. Nangis Jadi minta ampun. minta ampun ya nangisnya itu karena ini ya. Aduh Tuhan, ternyata istilahnya kita nih kok kayak gimana ya, maksudnya kok mau ninggalin pelayanan padahal melayani itu kan buat Tuhan gitu ya. Betul. Kita mikirnya malah ke kitanya gitu ya, karena masih egois mungkin ya, atau gimana. Jadi itu yang buat kita ngerasa bahwa sama juga sih dulu pelayanan, mikir bahwa wah pelayanan yang berhasil tuh adalah ketika ada banyak jiwa-jiwa gitu kan, anggotanya banyak. Nah, ternyata Tuhan bilang satu jiwa pun yang kau layani sekarang itu berkenan dan istilahnya menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Betul. Nggak bicara soal sedikit atau banyaknya gitu. Wow. Jadi sempat tuh ya, sempat istilahnya mau mengurangi pelayanan, tapi ternyata Tuhan mau tetap di sana karena engkau melayaniku. Dan di situ juga intinya justru proses Tuhan pendewasaannya luar biasa di situ ya, di tempat di mana kita dibentuk di situ. Betul. Waduh, luar biasa. Nah, sekarang kan handle youth nih ya, handle anak-anak muda. Yang terakhir, kendala apa aja biasa yang dihadapin untuk handle anak muda? Yang jelas kendala sih dari akunya sih, Bang. Oh, oke. Kendalanya dari aku karena gini, anak muda kan bagaimana kita harus masuk ke dunia mereka. Ya, Betul kan? Itu memiliki waktu yang butuh waktu banyak. Ya. Nggak bisa hanya seminggu sekali kan. Ya. Kita kan harus masuk ke dunia mereka. Tidak bisa memaksakan anak muda sekarang kan, tidak bisa memaksakan kamu harus seperti ini, ajaran gereja seperti ini, gini Alkitab ngomongin pun nggak bisa. Bagaimana kita masuk ke dunia mereka dan pada akhirnya kita bisa merubah dari dunia mereka. Nah, yang jadi kendala adalah karena saya juga punya anak, saya punya istri, keluarga yang jelas. Kadang-kadang untuk membagi waktu dengan keluarga, I see, betul. itu sangat banyak protes dari anak, dari istri. Tapi juga dikasih pemahaman, saya juga harus bisa merubah, memanage waktu. Wah, memanage waktu betul kan, banget tuh. Kayak hari Sabtu, kalau setiap hari Sabtu itu saya selalu Sabtu pagi sampai sore saya tidak boleh diganggu, saya itu family time. Oke. Saya main sama anak sama istri setiap hari Sabtu, tidak ada pelayanan di sana. Wow. Ya, jadi itu ya kendalanya waktu ya kalau kita sudah berkeluarga. Ya sama. Ya memang karena waktunya anak muda tuh malam ya. Waktunya kadang kan sering mereka malam jam 8 ke atas, khususnya mereka yang udah kerja gitu ya, atau kuliahnya sampai sore. Terus waktu malam itu kita yang udah keluarga bahkan masih punya anak kecil ya. Nah itu momen istilahnya untuk mereka tidur bareng istilahnya orang tuanya gitu. Atau kalau nggak ada kita nggak mau tidur mungkin kayak gitu, nyariin ya. Jadi itu kendalanya ya memang di pelayanan anak muda. Tapi ya itu memang luar biasa sih.
Jadi Tuhan ajarin kita juga manage waktu, karena ini juga yang sering jadi apa ya namanya, bukan batu sandungan ya, sering jadi ya itu tadi jadi protes lah ya. Konflik intern. Iya, jadi gimana sih kamu nih, kan katanya kita udah ini mau janji gini. Iya aku lupa gini. Ini alasan lupa inilah. Gitu. Seharusnya bisa ya kita manage ya. Bisa berjalan lancar gitu ya. Dan kalau aku sih melibatkan istri. Jadi untuk mengatur, aku biasanya kalau ada janjian, aku ngomong istri yang mencatat semua. Jadi istri dilibatkan dalam pelayanan dalam hal ini. Istri yang mencatat semua, Bang. Jadwalnya gini-gini nanti manajernya. Betul. Jadi istri juga selain itu istri juga tahu apa kegiatan saya. Betul. Ya, jadi istri memahami, kadang-kadang juga istri, oh ini santai ya ini Pak ya. Ikut. Oke. Gitu. Wow, luar biasa. Dan akhirnya setelah masuk dalam dunia pelayanan, panggilan gitu ya, panggilan Tuhan dari 2017 ya. 2017 sampai sekarang 2022 gitu ya. Bukan pengalaman ya, mungkin ada sesuatu kesaksian nggak yang istilahnya ya ini nih, waktu selama masuk dalam panggilan ini benar-benar jadi motivasi dalam pelayanan, atau ketika ingat ini jadi istilahnya kayak bangkit lagi gitu ya, atau ini yang juga bisa dijadikan kesaksian ketika misalnya kita kesaksian sama orang-orang ya, bagaimana hidup di dalam panggilan Tuhan dalam melayani. Ada nggak itu momen-momen itu? Ada sih, kayak sih seperti ini. Dulu yang saya takutkan adalah bagaimana anak saya ya. Saya pernah bilang, saya sering bukan berkompromi, lebih ke tawar-menawar sama Tuhan. Ya. Besoklah kalau aku udah punya banyak uang, ketika itu masa depan anak sudah terjamin, ini uang sekian bisa buat sekolah anak misalnya seperti itu, buat makan anak, kebutuhan anak. Dan itu yang saya takutkan sebenarnya. Karena saya tahu cerita dari orang tua, papa mama itu kalau jadi hamba Tuhan itu harus merintis dulu kan. Menakutkan. Di situ. Nah, cerita klasik yang sering kita dengar ya. Betul. Itu sebenarnya itu mungkin memotivasi ya Bang ya. Itu memotivasi sih sebenarnya. Tetapi juga itu malah menjadi bumerang seperti ketakutan saya. Dan di sini dalam perjalanan pelayanan saya, apa yang menjadi ketakutan saya itu seperti dipatahkan sama Tuhan semua. Oke. Dipatahkan sama Tuhan semua. Dan ada satu kata-kata dari teman saya, kalau kamu menerima panggilan Tuhan, kamu bukan hanya menerima panggilannya, tapi kamu menerima penyertaannya, terima kuasanya, amen. Terima juga istilahnya asuransinya Tuhan. Nah itu yang jadi fasilitasnya. Ya, walaupun tetap sesuai kapasitas. Ya, betul. Tapi di situ yang saya jadi pegang. Jadi kalau saya jadi hamba Tuhan, hidup saya, hidup anak-anak saya itu yang jamin ya Tuhannya. Amin. Wow. Dan saya nggak ketakutan lagi di situ. Oke, jadi itu yang istilahnya ada waktu masuknya dalam panggilan itu ya, yang Tuhan nyatakan itu luar biasa ya. Ya, memang tantangan, kadang kita sering kan ya dengar ya cerita klasik dari pendeta-pendeta sebelumnya ya. Wah, jadi hamba Tuhan itu kan ada yang bilang kan, mau jadi apa kamu pendeta, mau makan apa gitu kan, ya, makan nasi, makan pizza juga bisa, makan apa juga bisa gitu ya. Memang ada tantangan pergumulan, tetapi sebenarnya ya tergantung balik lagi ke diri kita ya. Kalau aku secara pribadi sih pikir ya setiap orang punya pergumulan masing-masing dan punya istilahnya, kalau mindset saya secara pribadi, kalau ikut Tuhan melayani, kenapa enggak misalnya mindsetnya rubah. Wah, kalau ikut jadi hamba Tuhan nanti nggak ada uang. Nah, kenapa nggak dirubah? Wah, jadi hamba Tuhan bakal diberkati limpah, misalnya bicara soal uang gitu ya. Dan toh buktinya Tuhan cukupkan dengan luar biasa ya. Tapi bukan berarti juga istilahnya ketika kita ikut Tuhan terus harus kaya gitu ya. Terus ikut Tuhan harus diberkati tanda kutip secara finansial gitu ya, karena juga saya percaya ada hamba Tuhan yang mungkin di luar daerah yang mungkin kehidupannya ya
pas-pasan, cukup-cukupan, tapi bukan tetap masih hidup loh. yes, dan bukan berarti dia ada yang salah dalam panggilannya, enggak, karena memang ya panggilan Tuhan yang dalam hidupnya, dan saya percaya jiwa-jiwa yang dilayani itulah yang paling berharga gitu ya. Yang dilayani, mau kamu melayani di kota, mau di desa, kalau bilang wah kamu melayani Tuhan kok, istilahnya dilihat wah belum ada mobil gitu ya, rumahnya masih seperti ini gitu ya. Sedangkan yang di luar daerah, mungkin yang di daerah benar-benar terpencil, ya maaf kata persembahan perpuluhan mereka mungkin nggak berupa uang gitu ya, berupa hasil panen, hasil bumi, dan itu luar biasa gitu ya. Tapi saya lihat orang hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, saya melihat pemeliharaan Tuhan juga mereka dimanapun mereka berada. Betul. Oh luar biasa. Jadi hari ini kita bicara tentang panggilan ya, panggilan Tuhan. Sebenarnya iyalah bukan kayak gini loh. Iyalah jelas Yafo kan anak pendeta gitu ya. Pasti panggilannya ya jelas lah, dia pasti begini begitu. Enggak juga sih ya. Saya pribadi dari kakek sama nenek saya, dari papa saya, buyut saya nggak ada yang jadi pendeta gitu ya. Tapi namanya panggilan ya, Tuhan panggil kita untuk melayani ya memang berbeda-beda. Ya, tapi kalau kita tahu itu panggilan ya untuk kita melayani sepenuh waktu, mau bagaimanapun kita mau kabur istilahnya lari, tapi tetap aja Tuhan akan bawa kita untuk masuk ke dalam panggilannya. Yafo ini jadi udah berapa kali itu istilahnya, mulai dari SMP, SMA gitu ya, terus sampai akhirnya ada satu momen terucaplah Nasar, dia bilang ya kan, Nasar ini kalau ini Tuhan mau izinkan dia hidup, aku mau jadi pendeta. Nah itu luar biasa. Asyad, makanya hati-hati kalau berbicara gitu ya. Betul. Kita minta tanda, dikasih tanda, mikir ya kan, dikasih tanda, waduh beneran nih jadi hamba Tuhan. Ya luar biasa. Asyad, thank you banget nih Pastor Yafo buat sharingnya, walaupun singkat tapi saya percaya memberkati. Oke Pastor Yafo, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat siapapun teman-teman yang mendengarkan, khususnya buat teman-teman yang mungkin saat ini kayak dalam hati kecilnya tuh ada panggilan, cuma dia masih belum jelas nih, masih atau belum yakin atau ragu atau takut dan lain sebagainya untuk masuk dalam panggilan itu. Mungkin Pastor Yafo bisa kasih wejangan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin menerima panggilan, apapun panggilan itu, tidak harus jadi pendeta ya. Tidak harus jadi pendeta, apapun yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang jadi tujuan Tuhan atas kehidupan teman-teman, jangan takut melangkah. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sertai, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membentengi, kita tinggal jalan saja. Semua ada dalam proteksinya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan ditunda lagi. Kalau teman-teman ya sudah dapat panggilan itu, nah tinggal melangkah dalam panggilan yang sudah Tuhan tentukan. Oke, thank you sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast The Crumbs. Thank you Pastor Yafo. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.